Selamat malam semuanya. Kita akan mempelajari bersama di kelas Circle Indonesia di kebab untuk salib kehendak Allah atau iblis. Kita mulai ya. Beshem Ha'af, Verben, Veruah Kodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat malam. Saya membuka kelas ini secara khusus di Circle Indonesia karena ada pembahasan yang viral di media sosial mengenai salib kehendak siapa, Allah ataukah iblis. Sebenarnya saya nggak mau jawab ini karena ini menjadi satu polemik dari kalangan polemikus Kristen. Kalau dibahas sama polemikus saya biasanya nggak mau jawab. Tapi saya lihat ada pembahasan yang bagus dari Romo Daniel Biantoro. Dan saya bersetuju dengan beliau. Jadi kalau ada orang tanya mengenai salib kehendak siapa, rencana siapa, Allah atau iblis? Saya bilang, ya udah nonton aja penjelasannya Romo Daniel Biantoro. Saya setuju kok dengan beliau. Tapi yang membuat saya harus membuka kelas ini, apa yang dijelaskan oleh Romo Daniel Biantoro kemudian dipelintir sama orang-orang itu. Yang pada akhirnya ada pemikiran seolah-olah Tuhan berkolaborasi dengan iblis untuk sengsara Tuhan Yesus disalib. Nah, jadi makanya tempat yang paling cocok untuk membicarakan ini itu bukan di gereja atau juga bukan di antara kalangan yang sedang berdebat Kristen versus Islam, no, tapi tempat yang paling cocok saya rasa adalah kelas filsafat. Makanya saya mengajukan sebuah buku yang saya baca sejak lama, waktu saya muda dulu, belum ngerti juga, dan saya juga nonton filmnya. Film ini cukup sulit untuk dipahami. Satu novel yang ditulis oleh Nikos Kazantzakis dalam The Last Temptation of Christ. Kalau Anda mau membaca ulasan saya mengenai apa yang kita bicarakan di kelas ini, Anda nanti bisa buka di laman Sarapan Pagi Biblika. Judul artikelnya adalah Penyaliban Rencana Allah atau Iblis. Di situ juga saya mengupload juga prolog dari Nikos Kazantzakis yang buat saya sungguh menggetarkan hati. Dan apabila Anda mau membaca novelnya secara lengkap, Anda nanti bisa minta ke Mas Dimas atau ke Mary ya, versi PDF-nya. Ya, jadi saya akan memberikan brief isi dari novel yang ditulis oleh Nikos Kazantzakis. Kalau Anda mau membaca ulasannya bisa di laman Sarapan Pagi Biblika. Silakan berkunjung di laman Sarapan Pagi Biblika. Bagi kita yang belum mengenal siapa itu Nikos Kazantzakis, dia adalah seorang penulis asal Yunani, banyak dianggap sebagai raksasa sastra modern. Dia dinominasikan untuk penghargaan Nobel Sastra dalam 9 tahun yang berbeda. Dia adalah penulis yang berdiri di wilayah perbatasan antara sastra, mistisisme, dan filsafat eksistensial. Kazantzakis dapat dipandang sebagai seorang filsuf, bukan dalam arti akademik formal seperti Kant atau Heidegger. Kazantzakis bisa dipandang sebagai filsuf eksistensial dan spiritual yang mengekspresikan pemikiran filsafatnya lewat karya sastra dan puisi. Ia memandang sastra sebagai wadah pergumulan metafisik, bukan sekedar cerita, tetapi pertempuran batin manusia dengan Tuhan, kebebasan dan makna penderitaan. Nah, untuk itu saya secara khusus mengupload prolog dari pertempuran batinnya Kazantzakis untuk novel ini. Kazantzakis mempelajari filsafat di Universitas di Athena dan Universitas Paris di mana dia berguru pada Henry Bergson yang sangat mempengaruhinya. Konsep Bergson ini sangat mempengaruhi Kazantzakis dalam melihat Tuhan bukan sebagai dogma statis, tetapi gerak, perjuangan, dan pencarian yang terus-menerus. Di antara beberapa karyanya, kita akan membahas novel The Last Temptation of Christ yang dia tulis pada tahun 1955. Filmnya sudah difilmkan oleh Martin Scorsese pada tahun 1989. Saya nontonnya pada tahun 1990-an. Dan saya harus mengulangnya berkali-kali untuk mengerti film ini. Jadi The Last Temptation of Christ, karya Nikos Kazantzakis,
menuliskan tema pergumulan kemanusiaan Yesus Kristus antara kehendak dagingnya dan kehendak Bapa. Dalam novel ini, Kazantzakis ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus sungguh manusia yang berjuang melawan ketakutan, keraguan, dan godaan, namun akhirnya menang karena kasih dan ketaatan. Novel ini tidak menolak Yesus sebagai anak Allah, tetapi menggambarkan sisi manusiawinya yang berjuang melawan ketakutan, keraguan, dan godaan. Jadi novel ini bisa Anda bandingkan dengan karya Khalil Gibran dalam Jesus the Son of Man. Khalil Gibran juga memandang Yesus dalam sisi kemanusiaannya. Dan dalam novel The Last Temptation of Christ, tema sentralnya adalah godaan terakhir. The Last Temptation bukan godaan seksual atau kekuasaan, tetapi godaan untuk meninggalkan salib dan memiliki kehidupan sebagai manusia yang tenang. Dalam pandangan Kazantzakis, salib adalah kemenangan tertinggi karena di sanalah Kristus mengalahkan bukan hanya dosa dunia, tetapi juga keinginan manusiawi untuk menghindari penderitaan. Novel ini sesuai arahan dari Martin Scorsese dan tentu saja film ini menimbulkan protes dari kalangan agamawi tentu saja karena dianggap tidak alkitabiah. Ya memang tidak alkitabiah wong novel kok. Nah novel ini adalah perenungan dan orang-orang gerejawi tentu saja menganggap ini novel sesat. Nah biasa kan mereka kan selalu kalau nggak sama nggak ada di Alkitab sesat. Tapi kan ini sebuah perenungan. Nah makanya di kelas filsafat ini saya baru bisa membicarakan mengenai novel ini. Karena di dunia filsafat dan sastra, karya Kazantzakis ini dapat kita pandang sebagai suatu mahakarya spiritual abad ke-20. Dan Kazantzakis menyampaikan bahwa penebusan terjadi melalui penderitaan dan kesadaran penuh bukan otomatis oleh takdir. Dan saat Tuhan Yesus disalib, dia diserang oleh godaan terakhir, sebuah visi imajinatif bahwa kalau saja dia mau turun dan menikah dengan Maria Magdalena, kemudian memiliki anak dan hidup damai. Nah, dalam bayangan itu, umurnya menjadi panjang, ia melihat muridnya mati dan sia-sia. Dia merasa damai tapi kosong. Namun akhirnya, Yesus yang di kayu salib dalam imajinasi Kazantzakis ini menyadari bahwa itu hanya ilusi iblis dan dia berseru, "Sudah selesai, tetelestai." Dan dia menyerahkan nyawanya. Dan di sini Yesus Kristus sadar bahwa rencana Allah harus digenapi melalui salib. Dan dengan mati di kayu salib, dia menang melawan godaan terakhir, yaitu keinginan untuk hidup seperti manusia biasa. Justru kalau kita membaca novel dari Kazantzakis di sini, kita betul-betul bisa melihat salib itu tidak bisa tidak adalah rencana Allah. Jadi The Last Temptation of Christ, jangan takut untuk membacanya. Ini bukan sekedar novel, tetapi sebagai suatu refleksi filosofis. Apakah penderitaan Kristus di salib adalah rancangan Allah ataukah jebakan halus sang iblis yang menyamar dalam keinginan manusiawi Yesus untuk mencintai, berkeluarga, dan hidup secara normal? Di sini Kazantzakis menulis dengan keberanian yang mengguncang dunia teologi. Pada abad ke-20, saya ingat dulu guru agama saya, dia bilang, ini novel sesat. Karena membayangkan Yesus yang berjuang melawan godaan terakhir, keinginan untuk menolak salib dan hidup sebagai manusia biasa. Bagi banyak orang, ini tampak seperti kesesatan. Bagi banyak gereja, ini tampak seperti kesesatan. Namun bukankah dari situlah iman kita itu diuji? Pada titik di mana kehendak Allah dan kehendak manusia beradu di dalam daging Sang Firman. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pemikiran Kazantzakis, kita harus melihat dulu dari apa yang kita pikirkan dan juga yang dibicarakan di medsos secara viral. Salib itu apa sih? Rencana Allah ataukah rencana iblis? Saya jawab singkat.
Karena kita orang-orang agamawi itu kan maunya A atau B, mikirnya itu kan either or. Oke, saya kasih jawaban yang singkat. Salib adalah rencana Allah. Nah, itu sudah dijawab oleh Romo Daniel Biantoro. Tapi kemudian jawaban beliau ini dipelintir juga, gitu. Makanya kita nggak usah berpikir either or. Di kelas circle saya sering mengutip pemikiran dari Jim Collins. The genius of N, the tyranny of or. Tapi ini pun juga bisa jadi masalah. Salib itu kehendak Allah atau rencana iblis? Karena ajaran dari Romo Biantoro kemudian dipelintir. Sepertinya Allah dan iblis bekerja sama pada akhirnya. Nah ini kan the genius of the end. Bisa dipermasalahkan juga. Makanya saya akan mengambil dari seorang pemikir yang saya sangat hormati, yang saya sangat kagumi. Dia adalah seorang fisikawan kuantum, termasuk dia juga seorang pemikir yang luar biasa. Dia seorang filsuf. Namanya Niels Bohr. Dia mengatakan, lawan kebenaran memang adalah yang salah. Tapi ya kita kan selalu mikirnya either or. Ini yang benar, itu salah. Ini sesat, ini lurus, kan gitu. Tapi dalam pemikiran Niels Bohr ini menarik. Lawan kebenaran itu bukan yang salah. Tetapi lawan kebenaran adalah kebenaran yang lebih dalam. Jadi kalau diperhadapkan pada pertanyaan salib rencana Allah ataukah rencana iblis, jawaban yang benar kan rencana Allah, ya kan? Kita pahami bersama itu rencana Allah. Tapi sebenarnya jawaban ini tidak berhenti di situ. Karena jawaban yang benar ini harus diperhadapkan dengan kebenaran yang lebih dalam. Itulah pemikiran Niels Bohr. Jadi kalau cuman milih benar atau salah, itu pelajaran anak SMP. Dulu waktu saya sekolah, kalau dikasih ujian multiple choice, itu saya biasanya marah. Ini pendidikan macam apa sih? Disuruh menjawab dengan jawaban yang sudah ditentukan. Kita tidak diizinkan untuk berpikir sendiri. Kita disuruh memilih suatu jawaban yang sudah ditentukan. Nah itu saya nggak suka. Nah, rebellion saya sejak sekolah itu sudah begitu, zaman dahulu itu. Kalau dikasih multiple choice. Nah, ketika dalam perjalanan saya belajar filsafat ketemu dengan pemikiran dari Niels Bohr, yang dia adalah seorang fisikawan, keren banget ya. Orang fisikawan kuantum itu memang beda dengan fisikawan klasik. Dia mengatakan lawan kebenaran adalah kebenaran yang lebih dalam. Salib adalah rencana Allah, betul. Tapi apa kebenaran lebih dalamnya? Maka kita harus menggali dari satu ayat yang merupakan deklarasi maklumat sejak mulanya dari Allah kita di Taman Eden yang disebut oleh Bapak Gereja Irenaeus sebagai proto-evangelium. Nah ini saya membahas satu ayat ini saja. Kejadian 3 ayat 15 dalam sebuah buku Injil Salib, Besorat Hatselaf, Proto Evangelium, dan Penggenapan Janji, Eksegesis Peshat Naskah Ibrani. Saya membahasnya dalam 800 lebih halaman untuk membahas satu ayat ini saja. Maka ketika kita membahas Proto Evangelium, tentu saja ini menjadi semangat saya yang terdalam karena buku saya Injil Salib ini adalah sebenarnya buku ideologi saya sebagai seorang guru filsafat Ibrani. Buku ini sudah out of stock, tapi Anda bisa membacanya di laman Sarapan Pagi Biblika dalam bentuk artikel, judulnya Proto Evangelium. Nanti Anda bisa buka di laman Sarapan Pagi Biblika. Di sini membahas mengenai Injil Salib dari Eden ke Golgota antara kehendak Allah dan tipu daya iblis. Apa yang dimaksudkan oleh iblis untuk kebinasaan, Allah membalikkannya menjadi keselamatan. Bandingkan ini dengan ayat Kejadian 50 ayat 20.
Jadi salib adalah titik di mana kehendak Allah dan niat iblis berpotongan, seperti bentuk salib. Bagi iblis salib adalah penghinaan, tetapi bagi Allah salib adalah pengenapan. Jadi buku Besorat Hatselaf Injil Salib membahas ironi ilahi yang menyelamatkan. Salib adalah berita baik Allah kepada dunia. Injil bukanlah ditulis dengan tinta, tetapi dengan darah dan nafas. Injil salib bukan berita duka, tetapi kabar tentang Allah yang menyeberang, crossing. Dari langit ke debu, dari kekekalan ke waktu, agar manusia bisa menyeberang kembali kepada Allah yang kekal. Jadi inilah berita Injil yang pertama. Kitab Injil yang pertama, kitab Matius memang, tetapi berita Injil yang pertama dituliskan di dalam kitab Kejadian, dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini ada di dalam pengajarannya Bapak Gereja Irenaius, yang dia memandang bahwa Kejadian 3 ayat 15 ini sebagai suatu paradoks. Di hari kematiannya Adam, karena ketika Adam memakan buah itu, persis seperti yang dicatat dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi secara paradoks di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berfirman memberikan suatu maklumat bahwa akan ada pemberes dosa, yaitu sang keturunan perempuan. Kita baca ayatnya. Ve'eva ashid bencha uven haisha, uven sar'acha, uven sar'ach, hu yeshufecha rosh, ve'ata teshufenu akef. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, ini diterjemahkan dalam LAI cuman permusuhan biasa ya. Tapi sebenarnya kata Eva di sini adalah permusuhan berdarah. Maka saya membacanya, aku akan mengadakan permusuhan berdarah antara engkau dan perempuan ini. Jika ada permusuhan berdarah, tentu di situ ada kematian. Uven haisya, uven sar'aha. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, hu yeshufecha rosh. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Fiata teshuvenu akef. Nah, kata akef di sini ini adalah sebuah nubuat. Hanya bisa dibaca dalam bahasa asli Ibraninya. Karena kata akef di sini adalah sebuah sores akar kata dari sebuah nama yang menjadi bapak leluhur dari Israel, yaitu Yaakov. Jadi nama Yakub itu sudah dimaklumkan Allah sejak Kejadian 3 ayat 15. Maka Bapak Gereja Irenaius memandangnya sebagai proto-evangelium, Injil yang pertama. Dan di Septuaginta, kata Eva tadi, permusuhan berdarah, diterjemahkan dalam bahasa Yunani ekstran. Ini nanti yang dipakai oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 15 mengenai dengan matinya Kristus sebagai manusia, dengan adanya perseteruan berdarah ini, Rasul Paulus menggunakan kata ekstran juga. Jadi di situ Rasul Paulus sedang memandang Kejadian 3 ayat 15 sebagai bentuk penderitaan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Nah, dari situlah Bapak Gereja Irenaius memandang sebagai Injil yang pertama. Dan yang menarik, kalangan Yahudi juga dalam Targum Jonathan Genesis 3 ayat 15. Ini adalah terjemahan dari Tanakh Ibrani ke dalam bahasa Aramaik. Ini bukan sekedar terjemahan, tetapi mengandung suatu tafsir. Di sini ada tambahan dari Targum Jonathan mengenai Malcha Mesiha, Raja Mesias. Jadi ada tambahan keterangan di sini. Jadi yang disebut sebagai keturunan perempuan dalam Kejadian 3 ayat 15 dijelaskan di dalam Targum Jonathan, dia adalah the King Messiah, Raja Mesias. Itulah penafsiran dari kalangan Yahudi yang bersetuju juga atau selaras dengan apa yang dipandang oleh Bapak Gereja Irenaius.
Targum Jonathan tadi mengambil nama dari Jonathan ben Uziel. Dia seorang scholar terbaik dari Beit Hillel. Usianya mungkin sepantaran dengan Yesus Kristus, dan di situ sudah dikenal mengenai pemahaman Kejadian 3 ayat 15 sebagai hatikva lamasyah, harapan akan hadirnya Sang Mesias. Jadi penderitaan kematian Sang Mesias, kalau kita melihat dari proto-evangelium, suatu maklumat yang sudah diumumkan oleh Tuhan sejak di Taman Eden, jelas ini adalah rencana Allah. Nggak bisa tidak. Ya. Targum melihat bukan sekedar kisah kutuk dosa, tetapi merupakan janji akan datangnya Malcha Mesiha, Raja Mesias, yang menaklukkan ular atau iblis, dan kemenangan itu akan melibatkan luka. Artinya apa? Penderitaan yang akan dijalani oleh Sang Raja Mesias itu. Jadi dari Targum ini, penderitaan kematian bukan rencana iblis, ya. Jadi dalam pandangan Yahudinya juga memandang begitu, melainkan bagian dari rencana penebusan Allah. Luka sementara ditumit merujuk kepada penderitaan Sang Mesias yang akan berbalas dengan pukulan maut, yaitu apa? Remuknya kepala ular, yaitu kekalahan iblis. Inilah implikasi pentingnya penekanan pada Torah, pada kemenangan atas ular yang terkait dengan ketaatan Sang Mesias. Dan ini menjadi pengharapan mesianik hatikva lamasyah, secara jelas menyebut Raja Mesias sebagai penggenap perdamaian, dan di sini ada dualitas. Baik ular maupun keturunan perempuan, Sang Mesias aktif dalam pertempuran berdarah ini. Jadi inilah Bapak Gereja Irenaeus. Dia adalah murid dari Polikarpus. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes. Jadi dia adalah keturunan ketiga apostolik. Masa Anda nggak percaya dengan seorang Bapak Gereja yang umurnya dekat dengan Rasul Yohanes sendiri yang adalah murid langsung dari Yesus Kristus. Jadi inilah kontribusi yang unik dari Irenaeus. Dia menyebut adanya keturunan perempuan, Zera Haisyah, dan juga ada keturunan ular, Zera Hanakhas. Nah, bagaimana dengan pandangan dari bapak-bapak gereja yang lain? Nah, rupanya mereka semuanya bersepakat dengan pemikiran Bapak Gereja Irenaeus. Di antaranya adalah Justinus Martir yang hidup pada abad kedua, juga Tertullianus, Bapak Teologi Latin, hidup juga pada abad kedua, Kiprianus dari Kartago, Agustinus dari Hippo, Bapak Gereja pada abad keempat, dan juga ada Methodius of Olympus, meninggal sekitar tahun 311. Athanasius of Alexandria juga memandang demikian, yang sama juga. John Chrysostom juga bersepakat dengan Bapak Gereja Irenaeus, juga Ephraim Cyrus, juga Ambrosius dari Milan. Dan inilah deretan dari para Bapak Gereja yang sepakat bulat dalam melihat Kejadian 3 ayat 15 sebagai proto-evangelium, kabar baik yang pertama tentang keselamatan melalui Sang Mesias. Proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15 adalah naskah pertama berita Injil di mana Allah telah menyatakan rencana keselamatan melalui Sang Mesias jauh sebelum sejarah salib terjadi. Meskipun dengan penekanan yang berbeda, mereka semua melihat bahwa Kristus sebagai penggenap nubuat, salib sebagai peperangan kosmik melawan iblis, kemudian kemenangan akhir yang sudah dijanjikan sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden di tangan Sang Mesias. Dan pengajaran para Bapak Gereja ini menjadi fondasi bagi doktrin penebusan dalam kekristenan Ortodok, Katolik, dan Protestan hingga hari ini. Jadi jelas, penyaliban bukan rencana iblis, melainkan rencana Allah yang telah dinubuatkan sejak di Eden dan dipahami oleh para Bapak Gereja mula-mula sebagai
Injil yang pertama, berita Injil yang pertama, proto-evangelium. Dan penyaliban Yesus Kristus bukan kecelakaan sejarah. Dalam seluruh kesaksian kitab suci dan tradisi gereja mula-mula, penyaliban Yesus Kristus bukan kecelakaan sejarah, tetapi bagian dari rencana keselamatan Allah yang telah ditentukan sejak semula. Kematian Yesus Kristus yang telah ditentukan sejak semula justru meneguhkan bahwa salib adalah rencana Allah yang berdaulat. Dan kita lihat juga dalam nubuat perjanjian lama dalam Yesaya 53 ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia terluka dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Dan juga ada konfirmasi dari Tuhan Yesus sendiri dalam Markus 8 ayat 31, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan dibunuh. Matius 26 ayat 54, bagaimana akan digenapi yang tertulis di dalam kitab suci, yaitu kematiannya sendiri. Lukas 24 ayat 25-27 menyatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Dalam Yohanes 10 ayat 17-18, Tuhan Yesus menyatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jelas tidak ada keterlibatan iblis di sini. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi artinya di sini Tuhan Yesus tidak dipaksa mati, ia menyerahkan diri secara sadar dan taat pada kehendak Bapa. Dan juga kesaksian para rasul. Kisah para rasul 2 ayat 23 menulis, dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana Allah, dan kalian telah menyalibkan dan membunuhnya dengan perantaraan orang-orang durhaka. Perhatikan ada ungkapan maksud dan rencana Allah. Artinya di sini penyaliban memang dilakukan oleh manusia. Dan dosa manusia nyata di situ. Tetapi keputusan dan waktu ditentukan oleh Allah sendiri. Juga dalam kisah para rasul 4 ayat 27-28 yang menulis, mereka telah melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan sebelumnya. Dan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 19-20, dia yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus adalah anak domba yang disediakan sejak sebelum dunia diciptakan. Salib bukan reaksi darurat terhadap dosa manusia. Salib adalah rancangan kasih Allah sejak semula. Dan kemudian kita akan memahami bagaimana perspektif Yahudi Mesianik memandang hal ini. Dalam perspektif Yahudi Mesianik, kata Masyiach sering dihubungkan dengan penderitaan orang benar, hasadik. Dalam Mazmur 22 dan Yesaya 53-54, dalam tradisi rabbinik kuno, misalnya dalam Midrash Rabbah dan Peshitta Rabbati menyebut bahwa penderitaan orang benar sebagai pembawa tebusan bagi banyak orang, yaitu penderitaan Sang Mesias. Maka dalam kerangka Mesianik Ibrani, penyaliban bukan tragedi, tetapi pemenuhan rencana Allah untuk menebus dunia melalui penderitaan Sang Benar. Salib itu bukan kekalahan, salib adalah mahkota dari kasih dan kedaulatan Allah. Apa yang iblis niatkan untuk kehancuran, Allah ubah menjadi jalan keselamatan dunia. Salib adalah takhta di mana kasih Allah memerintah. Dan kita lihat ada suatu paradoks kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Manusia diberi suatu perintah larangan. Kejadian 2 ayat 16-17, lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kemudian ada kecuali, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Manusia diberikan kebebasan oleh Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Tetapi manusia
diberikan kebebasan, yaitu chovesh, semua pohon boleh dimakan, tapi kebebasan itu diimbangi dengan batasan. Ada satu pohon yang dilarang dimakan buahnya. Ini adalah bentuk awal hubungan perjanjian, covenant relationship antara Tuhan dan manusia kepada Adam manusia pertama sebagai suatu perintah kepada Adam manusia pertama, mitzvot Adam Harishon, bahwa ada yang dilarang, yaitu memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi apa yang terjadi? Ketika Adam dan istrinya memakan buah itu, mereka tidak sekadar makan sesuatu yang salah, tetapi mereka melanggar kehendak Allah dan kemudian menuruti kehendak iblis, yaitu apa? Ingin menjadi seperti Allah. Dan di sini manusia pertama menolak otoritas Allah dan ingin menentukan baik jahat versinya sendiri. Maka dosa dalam Alkitab bukan hanya sekedar pelanggaran moral, tetapi pemberontakan eksistensial kepada Sang Pencipta. Pada hari Adam makan buah itu, dalam Kejadian 2 ayat 17, dituliskan, pastilah engkau mati, mot tamut. Di sini dituntut tanggung jawab dari manusia. Kamu pasti mati. Ini adalah bentuk penguatan ganda, bentuk majas tautologia. Kematian yang dimaksud bukan hanya kematian biologis, melainkan kematian rohani, keterpisahan dari hadirat Tuhan, dan juga termasuk kematian moral, rusaknya kesadaran dan kehendak. Kemudian ada kematian fisik karena Tuhan mengutuk tanah, yang dimana Adam diambil dari tanah, dan kemudian di dalam Kejadian 3 ayat 17 dan 19, Adam yang berasal dari tanah, tanah itu dikutuk. Maka sejak saat itu, Adam harus tunduk pada kematian tubuh. Jadi inilah upah atau opsonia yang merujuk kepada konsekuensi yang layak diterima atas pemberontakan manusia itu. Dan kemudian ada maut, thanatos, yaitu pemisahan dari Allah, bukan sekedar kematian jasmani. Tapi di sini ada suatu prinsip yang Tuhan tetapkan sejak di Taman Eden, yaitu memang ada realitas dosa, tapi ada solusinya. Kejadian 2 ayat 17 menetapkan prinsip dosa yang mengakibatkan kematian. Dan Roma 6 ayat 23 juga menyatakan upah dosa adalah mati. Ini adalah gaung atau gema dari Kejadian 2 ayat 17. Tetapi ada paradoks dalam Roma 6 ayat 23, ada suatu solusi. Karunia Allah hidup kekal di dalam Kristus, dan ini adalah gema dari proto-evangelium. Kejadian 3 ayat 15, ada sosok Adam terakhir yang membereskan dosa. Dosa awal dilakukan oleh Adam awal, Adam Harishon, dan kemudian dibereskan oleh Adam akhir, yaitu Yesus Kristus. Inilah inti dari Injil, Allah yang berdaulat memberi solusi keselamatan bagi manusia dari kematian kekal dengan cara putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati untuk menanggung upah yang seharusnya menjadi bagian dari manusia agar manusia dapat menerima karunia yang seharusnya menjadi bagiannya. Dengan demikian, Roma 6 ayat 23 adalah cermin dari Kejadian 2 ayat 16-17, sekaligus cermin dari proto-evangelium Kejadian 3 ayat 15. Dan inilah proto-evangelium Injil yang pertama, karena memang disinilah pertama kalinya Yesus Kristus disebut sebagai keturunan perempuan yang suatu hari nanti dia lahir dari perempuan yang lahir tanpa proses benih dari seorang laki-laki, dan kelahirannya di bumi itu untuk menghancurkan kepala ular. Ya. Dalam proses tumit, dia sebagai keturunan Akef, Yaakov, akan memar, hancur, mati, kematian tubuh. Tetapi Yesus Kristus tidak selamanya mati. Dan dia nanti akan bangkit pada hari yang ketiga. Proto-evangelium adalah benih pertama dari Injil, kabar baik bahwa Allah tidak meninggalkan manusia di dalam dosa selamanya,
Tetapi Allah sejak mulanya sudah menyiapkan jalan keselamatan sejak awal sejarah manusia. Dan dalam teologi biblika, menurut pendekatan Ibrani dari eksegesis Peshat, Kejadian 3 ayat 15 dan dilihat dari janji mesianik yang tersembunyi, yaitu Sot, ini adalah menjadi firman keselamatan yang diucapkan oleh Allah Sang Raja Semesta. Jadi buku ini membahas secara Peshat pembacaan ala Yahudi mengenai Kejadian 3 ayat 15 dan hubungannya dengan pengenapannya di Perjanjian Baru. Dan Anda tentu bertanya, tadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu iblis, ya, ular, dan keturunan si perempuan tadi. Pertanyaannya, siapa keturunan iblis? Nah, ini ada jawabannya. Yang menjawab adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, dan apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi permusuhan berdarah antara keturunan iblis dan keturunan perempuan sejak Kejadian 3 ayat 15 ini, keturunan iblis merujuk kepada orang-orang yang menolak kebenaran, memutarbalikkan firman, dan berniat membunuh Yesus Kristus dalam masa inkarnasinya di bumi. Jadi jelas, musuh-musuh Tuhan Yesus yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 di sini, inilah keturunan iblis. Dan Tuhan Yesus menggunakan istilah Bapa secara rohani, bukan dalam artian biologis. Dengan demikian, keturunan iblis dalam Yohanes 8 ayat 44 berarti mereka yang menuruti kehendak, sifat, dan pola pikir iblis, sama seperti anak-anak Allah yang seharusnya hidup di dalam kehendak Bapa yang memperanakkannya melalui iman kepada Yesus Kristus. Keturunan ular iblis bermusuhan dengan keturunan perempuan. Dalam konteks itu, Zera Hanakhas, benih ular, mereka yang mewarisi natur pemberontakan dan dusta yang menjadi musuh Tuhan Yesus dalam masa inkarnasinya. Dan kemudian ada Zera Haisyah, yaitu benih perempuan yang merujuk kepada Sang Mesias Yesus Kristus. Jadi inilah keterhubungan Kejadian 3 ayat 15 dan Yohanes 8 ayat 44 secara teologis dan simbolik. Yohanes 8 ayat 44 merujuk langsung kepada prinsip yang pertama kali sudah dinyatakan Tuhan dalam proto-evangelium. Zera, apa maksud zera? Ya, zera dalam Kejadian 3 ayat 15. Sar'aha, ya, sar'ah mengandung lapisan pardes. Jadi saya selalu menelaah ayat dalam eksegesis Yahudi Pardes yang khas. Yang pertama adalah pembacaan secara peshat, makna literal, yaitu betul-betul ada permusuhan antara manusia dengan ular secara nyata. Kemudian dilihat dari remes. Remes, dari kata remes muncul kata rumus dalam bahasa Indonesia. Remes, rumus. Itu adalah simbol atau isyarat, yaitu gambaran moral antara kebenaran dan dusta. Kemudian ada derash, pembacaan secara derash, yaitu level penafsiran di mana ada dua garis keturunan rohani di dalam sejarah. Kemudian arti esoterisnya, arti rahasianya adalah janji Sang Mesias yang akan menghancurkan iblis, sang sumber dosa itu. Dia adalah Zera Haisyah, benih perempuan yang datang meremukkan kepala ular. Jadi inilah dua keturunan dalam perseteruan berdarah, Eiva atau Ekran dalam bahasa Ibraninya. Dan apakah salib itu rencana iblis? Bukan, karena justru iblis ingin Yesus Kristus gagal mati di kayu salib. Buktinya di mana? Dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23,
ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, menurutmu siapakah aku ini? Engkau adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Jawabannya betul. Dan Yesus bersukacita atas jawabannya itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus memberitakan bahwa dia mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, Petrus yang tadi dipuji, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa yang terjadi? Menarik di sini. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini menggoncangkan para murid yang lain. Ini bukan jawaban yang mereka harapkan. Mereka berharap Tuhan Yesus sakti dong, bisa melawan semua yang memusuhinya, bahkan melawan Emporium Romawi. Dan ketergoncangan mereka itu disuarakan oleh Petrus dengan hati yang sepertinya sangat prihatin. Mengapit Tuhan Yesus dalam suatu gerakan spontan. Dan mulailah dia membantah dengan halus, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan atas bantahan ini Tuhan Yesus memberi jawaban yang sangat keras. Dia tidak mengatakan Petrus tapi langsung, enyahlah iblis. Kata-kata yang Tuhan Yesus pakai dalam jawabannya ini mengingatkan kita kepada jawaban yang Tuhan Yesus pakai untuk memukul mundur iblis yang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Jadi Petrus bisa menjadi alat iblis, maka yang dihardik bukan Petrusnya tetapi iblisnya. Enyahlah iblis. Jadi di sini juga menjadi suatu jawaban yang pasti bahwa salib bukan rencana iblis. Justru iblis ingin menggagalkannya. 3 kali iblis telah menggoda dan dia tidak berhasil. Dan apakah iblis berhenti untuk menggodanya? Enggak. Iblis bisa merasuk ke dalam diri Petrus yang seolah-olah baik. Maka Tuhan Yesus harus menghardiknya menjadi enyahlah iblis. Ini menjadi jawaban dari apa yang ditulis dalam Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua cobaan itu di padang gurun, ia mundur daripadanya menunggu waktu yang baik. Dia nunggu terus waktu yang baik. Salah satunya di mana? Ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan murid-muridnya dan ketika Petrus melarang Yesus Kristus untuk menderita mati. Nah, Tuhan Yesus harus menghardiknya dengan enyahlah iblis. Ini merupakan gema dari apa yang ditulis di dalam Lukas 4 ayat 13 bahwa iblis terus-menerus menunggu waktu yang baik. Wow. Jadi imajinasi dari Nikos Kazantzakis tadi, dia juga sedang menggunakan ayat ini. Bagaimana kalau cobaan itu terus-menerus ada, bahkan yang terakhir di mana? Di atas kayu salib. Maka dia menyebut itu sebagai the last temptation of Christ. Meskipun novelnya itu nggak alkitabiah, tapi perenungannya pantas kita pikirkan. Nah, ini kan bukan kelas doktrin. Kita tidak belajar sedang di gereja yang harus selalu alkitabiah. Kita sedang ada di kelas filsafat, maka saya hanya bisa bicara ini di Circle Indonesia, kelas filsafat. Jadi artinya apa? Setelah 3 kali godaan di padang gurun, iblis selalu menanti waktu yang tepat dan menggodanya kembali. Dan yang terakhir apa? Mungkin loh, kata Kazantzakis.
yaitu penolakan penderitaan salib. Baik itu yang pernah dilakukan oleh Petrus maupun Yesus Kristus sendiri di kayu salib. Jadi nggak usah pusing marah-marah sama saya. Wah, Bu Rita ngajarin yang nggak alkitabiah. Memang novel itu nggak alkitabiah, tapi itu adalah hasil perenungan. Coba kita merenungkan terhadap Lukas 4 ayat 13 yang iblis selalu menunggu waktu yang baik. Dan peristiwa godaan berkali-kali menimpa Yesus Kristus dan kelompoknya. Yaitu dengan apa? Kehadiran Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, kerasukan iblis pula. Masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot itu. Yohanes 13 ayat 2. Iblis telah membisikkan rencana itu ke dalam hati Yudas Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, masuklah iblis di dalam dirinya. Apakah Yudas berkeinginan Yesus mati di kayu salib? Enggak kan? Justru ketika Yesus Kristus ada di pengadilan itu dan Yudas sangat menyesal, dan apa yang terjadi? Penyesalannya tidak berubah menjadi pertobatan, tetapi dia memilih mati. Jadi keterlibatan iblis adalah ingin menggagalkan misi salib. Jadi salib jelas bukan kehendak iblis, bukan rencana iblis. Iblis seolah-olah mengatakan, jangan mati di kayu salib. Jadi di sini Yudas Iskariot tidak hanya menjadi alat pengkhianatan, tetapi cermin dari strategi iblis sejak Kejadian pasal 3, menggoda agar manusia melawan kehendak Allah. Namun Yesus Kristus, dia adalah Adam akhir, 1 Korintus 15 ayat 45, Yesus Kristus tidak jatuh ke dalam godaan itu. Dengan demikian melalui Yudas, godaan iblis selanjutnya hadir, yaitu apa? Jangan mati di kayu salib. Yudas itu inginnya apa? Ketika Yesus kepepet, ditangkap, dia akan menunjukkan mukjizatnya, kuasanya, lepas dari kepungan dari orang-orang yang menghukumnya. Itu adalah rencana iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Jadi untuk inilah kita merenungi bersama. Saya ajak Anda untuk merenungi bersama. Satu karya yang luar biasa, walaupun tidak alkitabiah, The Last Temptation, godaan menghindari salib. Pencobaan di padang gurun kepada Tuhan Yesus bukan pencobaan yang selesai, karena iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk terus-menerus melakukannya kembali. Lukas 4 ayat 13. Dan di sini saya ajak Anda untuk merenungi satu cerita fiksi. Ya, perhatikan ini cerita fiksi, bukan doktrinal. Sebuah novel yang judulnya The Last Temptation of Christ, tulisan Nikos Kazantzakis. Kisah yang ditulisnya bukan sekedar narasi fiksi, melainkan sebuah renungan eksistensial tentang ketaatan, kebebasan, dan penderitaan dalam misi mesianik. Novel ini pernah difilmkan dan disutradarai oleh Martin Scorsese tahun 1988. Saya nontonnya pada tahun 1990-an, nggak ngerti waktu itu. Tapi film ini menggugah saya untuk mencari novelnya. Jadi Anda kalau mau baca novelnya silakan nanti minta PDF-nya ke Mas Dimas ya atau Mary. Dan film itu diperankan oleh Willem Dafoe yang pernah menang Oscar dalam film Platoon pada tahun 1986. Dalam novelnya, Nikos Kazantzakis membayangkan bahwa The Last Temptation of Christ bukan godaan untuk berbuat dosa duniawi, melainkan godaan untuk menghindari salib, untuk hidup sebagai manusia biasa, menikah, memiliki keluarga, dan menua secara damai. Dengan kata lain, iblis tidak bekerja dalam kematiannya, tetapi justru di dalam pembatalan kematiannya, yaitu keinginan untuk mundur dari jalan salib. Bayangkan, di kayu salib.
si iblis menggoda. Iblis menawarkan Yesus Kristus kehidupan yang normal sebagai manusia biasa. Sehingga Yesus Kristus membatalkan niatnya mati di kayu salib, menikahi Maria Magdalena, punya anak, hidup sampai tua. Namun di akhir hidupnya dalam bayangannya itu di film itu, mungkin ada di antara Anda pernah nonton film ini, Yesus yang sudah tua menyadari ini adalah pencobaan terbesar. Kemudian Yesus menolak fantasi ini dan kembali ke kayu salib secara spiritual untuk menyelesaikan misinya. Jadi visualnya menarik sekali di film Martin Scorsese ini. Tapi tentu saja kalangan gerejawi marah-marah. Sebenarnya nggak usah marah-marah. Kan Nikos Kazantzakis mengatakan bahwa ini adalah perenungannya. What if? Justru godaan terakhir Yesus Kristus itu ada di kayu salib. Dalam logika Kazantzakis, kematian fisik itu bukan ancaman utama. Pembatalan misi penebusan adalah kemenangan iblis justru ya. Dan iblis justru lebih takut pada Yesus yang rela mati daripada Yesus yang mati. Ini memang fantasi bayangan perenungan dari Kazantzakis dalam pemikirannya itu. Namun ini dapat dikorelasi dengan Alkitab. Pandangan ini sebenarnya punya dasar Alkitabiah yang sangat dalam. Yaitu dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi perhatikan, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dan Tuhan Yesus melihat ini bukan Petrus yang ngomong, tapi iblis yang ngomong. Maka Tuhan Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis! Engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perhatikan narasi ini. Ketika Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan, Petrus menegurnya. Dan Tuhan Yesus menjawab, "Enyahlah iblis." Petrus yang dipanggil sebagai iblis oleh Tuhan Yesus karena iblis bekerja bukan di dalam salib, tetapi dalam godaan untuk menghindari salib. Karena salib adalah pusat ketaatan dan penolakan salib adalah inti dari pencobaan. Apakah ada korelasi dari novel fiksi ini dengan teologi Kristen tradisional? Pencobaan di Taman Getsemani yang benar-benar Yesus Kristus itu bergumul antara kehendak manusia dan kehendak Bapa. Ibrani 4 ayat 15 memandangnya, Yesus Kristus telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Nah, korelasinya dengan pemikiran Kazantzakis, bahwa ia sepakat ada pergumulan manusiawi Yesus yang nyata. Lalu apa perbedaan mendasar dengan teologi ortodoks sehingga kaum gerejawi marah-marah? Ya, termasuk guru agama Kristen saya dulu mengatakan juga The Last Temptation of Christ ini adalah film sesat, novel sesat, ya. Karena dalam Alkitab pencobaan iblis berakhir di padang gurun. Maka nggak ada dong pencobaan terakhir di kayu salib. Dalam teologi ortodoks, kematian Yesus bukan tentang niat yang bisa dibatalkan, tetapi pengenapan rencana Allah yang berdaulat. Tuhan Yesus di kayu salib sudah pasti menyelesaikan misinya. Dan itu dideklarasikan dengan seruannya dalam Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai, tetelestai. Maka demikianlah The Last Temptation of Christ memang sekedar novel fiksi, namun memiliki makna
teologis yang dalam. Di sini Kazantzakis dengan berani menafsirkan kisah Yesus Kristus secara eksistensial, bahwa dengan ketaatan kepada Allah itu bukan tanpa pergulatan. Yesus Kristus sebagai manusia, dia juga memiliki kehendak bebas, termasuk bebas untuk menolak siksa salib itu. Dan bahwa keilahian Yesus Kristus tidak meniadakan kemanusiaannya. Bahwa kemenangan Sang Mesias justru lahir dari pergumulan antara kehendak manusia dan kehendak Allah. Dalam bahasa teologi klasik, hal ini menyentuh misteri kenosis, pengosongan diri, yang dibahas oleh Rabbi Shaul dalam Filipi 2 ayat 6-8. Ia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan Anda boleh menyatakan bahwa novel Kazantzakis ini secara teologis bisa bermasalah, bisa memang. Namanya juga pemikiran. Tapi dalam dunia filsafat, Anda dibebaskan untuk bebas berpikir. Dalam novel Kazantzakis mengingatkan kita akan pencobaan yang kita hadapi. Pencobaan untuk turun dari salib saat panggilan terasa sakit, ya, Anda bisa saja dong dipanggil menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi orang Kristen, tapi terlalu sakit. Sehingga kita memilih, udah turun dari salib aja deh, ganti agama, ganti server. Karena apa? Karena kita ingin hidup dengan jalan yang mudah. Disinilah iblis lebih senang kita hidup nyaman tanpa dampak penderitaan karena Kristus. Jadi, iblis tidak menakuti Yesus dengan salib. Iblis justru menawari Yesus dunia tanpa salib. Dan dalam pandangan Kazantzakis ini justru selaras dalam banyak teologi klasik. Pembatalan salib adalah pembatalan keselamatan. Dalam teologi modern ada kristologi from above, yaitu Allah inkarnasi, pengenapan Kejadian 3 ayat 15. Sang firman yang kekal, yang menjadi manusia untuk misi keselamatan, menjadi Adam akhir, sang pemberes dosa. Dijelaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-14. Dan kemudian ada kristologi from below. Nah, kita mempelajari kristologi from below ala Kazantzakis yang memandang kemanusiaan Yesus Kristus sebagai manusia sejati melalui penderitaan, pilihan moral dan cinta, dan justru ini menjadi cermin yang sempurna dari Allah. Kristologi from below ala Nikos Kazantzakis sangat khas dan berbeda dengan teologi klasik gereja, dan ini adalah bentuk kristologi eksistensial dan humanistik yang mengguncang paradigma Yesus Allah yang turun dari surga, kristologi from above. Sedangkan Yesus Kristus sebagai manusia, dia sebagai sosok yang menang atas segala godaan, baik dari iblis maupun dari dorongan dirinya sendiri. Salib adalah tempat kehendak manusia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Maka jika salib dibatalkan, seluruh rancangan keselamatan sejak proto-evangelium, Kejadian 3 ayat 15 pun batal. Inilah pentingnya ketekunan. Ibrani 10 ayat 36 menulis, kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu beroleh yang dijadikan. Jadi di mata Nikos Kazantzakis justru mengingatkan kepada kita, hampir selesai itu beda dengan sudah selesai. Jadi di dalam kemenangan itu dari ketekunan, seperti Yesus Kristus yang tetap disalib di dalam suatu realita, kita dipanggil untuk bertahan sampai akhir. Jadi secara sastra dalam pandangan filosofis, Kazantzakis memberikan eksplorasi manusiawi Yesus Kristus yang sangat memukau. Namun secara teologis pandangannya bisa dianggap berbahaya
karena meragukan keteguhan Kristus menyelesaikan penebusan. Salib itu bukan hampir gagal, tetapi kemenangan Allah yang sudah direncanakan sejak kekekalan. Tuhan Yesus tidak pernah hampir membatalkan niatnya. Dia dengan sukarela dan penuh kendali menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Namun tetap ada kebenaran yang bisa dipelajari dalam novel ini. Bahwa iblis memang bekerja melalui pencobaan untuk membatalkan rencana Allah dalam hidup kita, maka kita perlu waspada. Kembali kepada orang-orang yang tidak setuju pemikiran Kazantzakis. Apakah the last temptation of Christ adalah kesesatan berpikir? Nah, ini tergantung pada sudut pandang dari mana menilainya. Secara teologis, dalam ortodoksi gereja, novel ini memang menyimpang dari dogma tradisional karena menampilkan Yesus Kristus yang berjuang dengan godaan untuk menikah dan hidup normal, meragukan panggilannya, dan memakai salib sebagai puncak pergumulan batin, bukan sekedar pengenapan nubuat. Akibatnya apa? Buku ini dikecam keras oleh gereja, bahkan masuk dalam daftar larangan bacaan. Namun menyebutnya kesesatan berpikir, nah kelas kita kan kelas filsafat. Hanya benar jika kita mengukur dengan doktrin dogmatis, bukan dari sisi filsafat. Dalam berfilsafat, Anda tentu saja punya kebebasan berpikir, termasuk apa yang dilakukan oleh Nikos Kazantzakis ini. Dalam kacamata filsafat, justru sebaliknya. Novel ini adalah eksperimen rohani yang berani. Kazantzakis ingin memahami Yesus Kristus sebagai manusia yang benar-benar bergulat dengan kehendak Bapa. Bukan figur setengah dewa yang steril dari konflik batin. Dan Kazantzakis mengatakan, saya tidak menulis untuk menghina Kristus, tetapi untuk mencintai dia lebih dalam sebagai manusia yang berani menaklukkan godaan yang terbesar. Dengan demikian, the last temptation of Christ bukanlah kesesatan berpikir, melainkan teologi eksistensial. Ia mencoba menyelami kenosis, pengosongan diri Allah di dalam Kristus, dengan keberanian yang penuh sebagai manusia yang bergulat. Jadi inilah yang sudah kita pelajari bersama proto-evangelium, Injil yang pertama, bahwa salib adalah rencana Allah. Betul, ini adalah benar, tetapi bagi seorang pembelajar filsafat, bukan sekedar belajar ini benar, ini salah, tetapi kita mempelajari kebenaran dan lawan dari kebenaran adalah kebenaran yang lebih dalam. Seperti yang dinyatakan oleh Niels Bohr. Salib adalah rencana Allah, tentu saja. Namun ketika melibatkan manusia yang memiliki free will, akan menciptakan keadaan yang tidak ditentukan secara absolut dari atas, bersifat deterministik. Ada pergulatan pada diri manusiawi Yesus Kristus. Dia berdoa, Bapa, kalau saja cawan ini boleh berlalu. Ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang dicatat di dalam Matius 26 ayat 39 dan 42. Dan kalimat ini merupakan bagian dari doa Tuhan Yesus yang berserah diri kepada kehendak Bapa, di mana dia memohon agar penderitaan yang akan dihadapinya, yang diibaratkan sebagai cawan, dapat ditiadakan. Tetapi dengan penegasan bahwa kehendak Bapa lah yang akan terjadi. Jelas salib adalah rencana Allah dan kita sudah mempelajari kebenaran dan kebenaran yang lebih dalam bahwa Allah merencanakan inkarnasi dan penebusan sejak semula. Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium. Rencana Allah bisa digagalkan melalui ketidaktaatan Kristus dan iblis bisa main-main di sini. Terus-menerus menunggu waktu yang baik. Namun Tuhan Yesus memilih setia di dalam perjuangannya yang terjadi di dalam batin kemanusiaannya.
Salib adalah rencana Bapa kita di sorga. Ini menjadi puncak kesetiaan Yesus Kristus terhadap panggilan Bapaknya. Dan berbahagialah kita yang diselamatkan karena kesetiaan Kristus. Dan selanjutnya, hendaklah kita tetap setia sampai akhir hidup kita, seperti panutan kita Yesus Kristus untuk menuju kepada kekekalan, ke langit baru dan bumi yang baru, LB3. Kemudian kita bisa bertanya jawab terhadap apa yang saya paparkan di sini. Anda boleh setuju, Anda boleh nggak setuju. Ya, bebas. Kelas filsafat kan kebebasan untuk berpikir. Saya serahkan kepada Pak Hans untuk memandu tanya jawab. Tuhan Yesus Baik, memberkati.